Halo semua, selamat datang kembali. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pendahuluan farmakokinetik. Jadi sebelum kita pelajari perhitungannya farmakokinetik, kita harus tahu dulu apa itu farmakokinetik. Oke, kenapa farmakokinetik ini penting dipelajari bagi seorang farmasis? Karena dalam ilmu farmakokinetik ini nanti kita akan mengetahui bagaimana cara penentuan misalnya dosis optimal pada suatu obat, untuk mengetahui berapa onset maupun durasi dari suatu obat, bahkan ada konsentrasi berapa obat ini nanti akan mengalami yang namanya toksik atau overdosis. Baik, yang pertama, apa sih itu farmakokinetik? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah farmakokinetik sebelumnya? Oke, jadi farmakokinetik ini merupakan salah satu cabang ilmu farmakologi yang membahas mengenai kinetika obat di dalam tubuh, atau bagaimana nasib obat di dalam tubuh, atau bahkan bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Mulai dari obat itu diminum hingga obat itu nantinya dikeluarkan. Farmakokinetik ini dia meliputi fase ATME. Apa itu ATME? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ternyata farmakokinetik ini juga merupakan fase lanjutan dari materi biofarmasi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, karena kita sudah tahu apa itu farmakokinetik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fase-fase farmakokinetik. Jadi untuk fase-fase farmakokinetik ini ada 4, yang biasa juga disebut sebagai ATME obat. Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi ini merupakan suatu proses penyerapan atau perpindahan obat ke dalam tubuh, dan biasanya obat-obatan yang mengalami proses absorpsi itu adalah obat-obatan oral, obat-obatan yang diminum dan masuk ke saluran pencernaan. Lalu selanjutnya nanti akan diabsorpsi atau diserap masuk ke pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu fase distribusi. Nah, fase distribusi ini merupakan proses penyuplaian atau penyaluran obat ke jaringan ataupun ke sel-sel target kerja dari obat. Biasanya obat-obatan itu akan didistribusikan melalui pembuluh darah. Jadi obat yang tadinya sudah diserap masuk ke pembuluh darah dan nanti akan disuplai, nanti akan disalurkan atau didistribusikan ke jaringan melalui darah. Nah, harus kalian ingat, obat-obatan topikal itu tidak mengalami fase distribusi. Kenapa? Karena obat-obatan topikal ini dia sudah langsung bekerja di sel targetnya, sel target kerja obatnya. Oke, selanjutnya ada fase metabolisme. Teman-teman juga harus ketahui bahwa fase metabolisme ini dia termasuk ke dalam eliminasi obat. Jadi eliminasi obat ini ada 2, ada proses metabolisme dan juga proses ekskresi. Untuk proses metabolisme itu merupakan suatu proses pengubahan komposisi obat. Misalnya sebelumnya ada obat yang larut lemak akan diubah menjadi obat yang lebih larut air, sehingga dia dapat dikeluarkan melalui ginjal dan juga empedu. Dan selanjutnya yaitu fase ekskresi. Dan fase ekskresi ini juga merupakan salah satu dari eliminasi obat, di mana fase ekskresi ini merupakan proses menghilangkan obat dari dalam tubuh. Nah, sehingga obat-obatan yang tadinya sudah habis bereaksi itu akan dikeluarkan nantinya dan tidak terjadi penumpukan obat di dalam tubuh. Selanjutnya, di sini ada parameter farmakokinetik. Apa-apa saja sih yang termasuk dalam parameter farmakokinetik? Yang pertama itu ada tetapan laju absorpsi dan biasanya disimbolkan sebagai Ka.
Kemudian ada tetapan laju eliminasi yang disimbolkan dengan huruf K. Ada juga tetapan laju ekskresi yang disimbolkan dengan huruf KE. Kemudian ada konsentrasi obat di dalam plasma yang disimbolkan sebagai CP. Biasanya konsentrasi obat di dalam plasma ini dia tergantung waktu. Jadi menit sekian itu konsentrasi obat dalam plasma berapa, pada menit sekian atau pada jam sekian itu ada berapa, seperti itu. Lalu ada volume distribusi yang biasa disimbolkan sebagai VD. Kemudian ada area under curve atau area di bawah kurva. Biasa disimbolkan dengan AUC, di mana AUC ini dia itu mewakili berapa ketersediaan obat di dalam tubuh. Jadi untuk mengetahui berapa ketersediaan obat di dalam tubuh atau bioavailability obat di dalam tubuh itu bisa dilihat pada nilai AUC-nya. Selanjutnya ada fraksi atau jumlah obat yang terabsorpsi, biasa disimbolkan dengan huruf F. Untuk fraksi obat intravena itu biasanya 100% atau 1, dan untuk obat-obatan oral fraksi obatnya itu 80% atau 0,8. Kemudian di sini ada dosis obat, di mana dosis obat ini nanti akan tergantung dengan obat apa yang kita gunakan. Lalu ada bersihan atau clearance. Clearance di sini menggambarkan jumlah obat yang diekskresikan tanpa melihat proses dan juga mekanismenya. Jadi untuk data clearance ini nanti akan dihitung pada parameter data urin. Tetapi nilai clearance di sini tidak hanya mewakili berapa jumlah obat yang diekskresikan melalui urin, tetapi juga mewakili jumlah obat yang diekskresikan misalnya pada feses atau misalnya pada keringat. Makanya clearance di sini dikatakan bahwa dia jumlah obat yang diekskresikan tanpa melihat proses dan mekanismenya. Selanjutnya ada waktu paruh atau half-life yang disimbolkan T/2. Waktu di mana obat berkurang setengah atau separuh dari konsentrasi awal. Makanya dia disebut sebagai waktu paruh atau half-life atau T/2. Karena dia ini merupakan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh obat untuk meluruh separuh dari konsentrasi awal. Jadi selanjutnya ada MEC atau minimum effective concentration, di mana nilai MEC di sini dia menggambarkan konsentrasi, dia menggambarkan berapa konsentrasi minimum dari suatu obat untuk mulai memberikan efek. Sedangkan untuk MTC atau minimum toxic concentration di sini menggambarkan berapa konsentrasi paling minimum dari suatu obat untuk dapat memberikan efek toksik pada tubuh, atau berapa dosis paling minimal untuk dapat memberikan efek overdosis pada tubuh kita. Nah, selanjutnya ada onset, di mana onset ini itu merupakan waktu di mana obat mulai memberikan efek dari awal pemberian sampai obat itu memberikan efek. Jadi misalnya kita meminum obat sampai obat itu pertama kali memberikan efek disebut sebagai onset. Sedangkan untuk durasi yaitu waktu di mana obat mulai memberikan efek hingga efek tersebut hilang. Jadi kita peroleh onsetnya berapa, lalu kemudian durasinya berapa. Yang selanjutnya ada Tmax atau waktu obat untuk mencapai konsentrasi maksimal. Jadi Tmax di sini menggambarkan waktu di mana obat mencapai kadar maksimumnya di dalam plasma darah atau di dalam plasma. Dan selanjutnya di sini ada Cpmax atau kadar puncak obat di dalam darah. Dia ini menggambarkan konsentrasi maksimal obat yang ada di dalam plasma. Nah, di sini ada kurva farmakokinetik. Jika kita amati, teman-teman bisa melihat di sini
Di sini ada kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini dia itu menggambarkan nilai dari waktu. Sedangkan untuk sumbu Y ini menggambarkan nilai dari kadar obat di dalam plasma. Di sini itu bisa kita lihat di titik ini itu merupakan lokasi untuk CP max. Sedangkan di sini itu menggambarkan nilai CP max. Sedangkan di sini itu menggambarkan nilai T max. Dapat kita lihat di sini ada garis putus-putus yang menghubungkan keduanya. Jadi CP max dan T max ini selalu berbanding lurus, selalu saling bergandengan. Kemudian, semisal kita garis di sini garis lurus dan kita juga garis di sini sebagai garis lurus. Misalnya, obat itu mulai memberikan efek pada dosis di bagian sini. Makanya ini disebut sebagai MEC atau berapa konsentrasi paling minimal obat itu mulai memberikan efek. Jadi dia ada di konsentrasi sebelah sini. Kemudian garis ini itu menandakan bahwa MTC atau berapa konsentrasi paling minimal dari obat itu bisa memberikan efek toksik. Jika semisal kurvanya ini nanti sampai di sini, itu berarti pada dosis segini itu dia bisa menyebabkan yang namanya overdosis. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tadi T/2. Atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk obat dapat meluruh separuh dari konsentrasi awal. Kemudian ada juga KA, tetapan laju absorpsi. Kemudian ada juga KE, tetapan laju eliminasi. Dan ada juga AUC. AUC yaitu area under curve. Jadi AUC itu meliputi nilai ini. Yang diarsir ini adalah nilai AUC-nya. Kemudian tadi ada juga istilah onset dan durasi. Onset itu adalah dimulai dari waktu keberapa dia mulai diminum. Waktu ke 0 di sini sampai dengan waktu obat itu pertama kali memberikan efek. Jadi di sini tepat di bawah sini. Jadi dia ada onsetnya itu mulai dari sini sampai sini. Sedangkan durasi adalah waktu yang dibutuhkan obat sejak pertama kali obat itu diminum hingga obat itu hilang efeknya. Jadi dimulai dari sini sampai dengan di sini. Itulah durasi. Nah, itulah dia materi pendahuluan untuk materi farmakokinetik. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.